Mudah berarti. Kemudian kita update variabel top kita sekarang jadi nomor 4. Tambah lagi, di push lagi, berarti kita taruh di slot kelima. Kita update topnya menjadi 5 dan seterusnya. Berarti nggak sulit untuk kita tambahkan atau push data ke dalam stack. Tinggal kita update saja sebuah variabel. Kalau menghapus juga begitu, kita pop. Berarti kalau top sekarang 4, berarti data di keempat itu kita keluarkan ya, baca, keluarkan, kemudian kita hapus, kita kosongkan ya. Mudah juga. Kesulitannya apa? Ingat sifat dari array. Array itu sebelum kita deklarasi harus kita tahu apa dulu? Kita tahu jumlahnya, datanya berapa. Betul, ya kita harus tahu ukurannya. Begitu juga dalam stack. Kalau kita ingin stack kita ukuran 100, ternyata kita push lebih dari 100, nggak bisa. Ya, jadi kelemahan dari implementasi array adalah kita harus tahu dulu berapa ukuran dari stack itu. Kalau lebih, nggak bisa lagi. Harus kita buat lagi stack yang lebih besar. Kita copy semuanya ke stack yang lebih besar. Jadi seperti yang minggu lalu juga, kasusnya sama seperti linked list. Kalau kita implementasikan pakai array, problem itu harus kita ketahui dulu berapa jumlahnya. Itu harus Anda tahu dulu sebelum Anda implementasi. Biasanya kita buat agak besar, tetapi boros. Memori yang kita pakai banyak. Nanti kalau kurang nanti nggak bisa. Jadi kita harus mereka-reka ukuran daripada array tersebut. Kelebihannya, ya dia punya indeks. Anda dengan mudah catat saja indeks yang paling akhir dimasukkan data, catat. Kalau nanti di pop, kurangkan dia 1. Kalau di pop lagi, kurangkan lagi 1 indeksnya. Jadi sangat mudah di situ juga. Ya. Kalau pakai linked list apa kira-kira kelebihannya? Kalau kelebihannya? Kelebihannya ya tadi kebalikan dari array saja. Kita tidak perlu tahu berapa ukurannya. Ya, kita bisa tambah aja terus. Kita pop lagi, tambahkan di depan. Ya kan, ingat kemarin Pak Irfan sebutkan bahwa untuk di linked list kita bisa tambahkan data itu di depan. Kompleksitasnya O besar 1. Gitu kan? Ya. Sekarang coba Anda lihat ini, lihat gambar ini. Kalau saya push sebuah data, dia berada di mana? Di mana cara kita push data itu? Ini misalnya gambar di sini. Kalau saya push, misalkan push 7 ke dalam stack, berarti kita akan buat sebuah node isinya 7. Kemudian 7 ini kita arahkan ke 5, top kita arahkan ke 7. Ini nggak ada lagi, gitu kan? Ya. Ya, karena penambahan linked list kita ingat berada di depan. Nah, kalau nanti mau di pop, dia di pop nggak perlu dikasih tahu berapa nilai yang mau di pop, karena sifat dari stack tadi yang terakhir masuk harus dikeluarkan duluan, yaitu yang berada di bagian paling atas yang ditunjuk oleh top. Sekarang yang ditunjuk oleh top siapa? 7. Berarti tidak perlu cari-cari. Setiap pop selalu yang ditunjuk oleh top, karena dia yang terakhir masuk. Ya, nggak ada cari mencari. Kalau cari di linked list itu perlu dia cari satu persatu. Kalau dalam stack
yang dibuat pakai link list, kita nggak perlu cari karena kita tahu setiap dia di pop adalah yang terakhir. Yang terakhir masuk yang ditunjuk oleh pointer top. Berarti 7 ini yang akan dikeluarkan kalau kita panggil perintah pop. Sehingga kembali lagi seperti gambar awal. Kalau seperti gambar awal ini dipanggil lagi perintah pop, maka siapa yang keluar? 5. Karena top sekarang tunjuk ke 5. Sekarang kita asumsikan 5 ini sudah nggak ada lagi. Berarti topnya sekarang ditunjuk ke 15. Ya kan? Coba Anda bayangkan kalau ada 3 piring tersusun, piring yang paling atas diambil, kan sisa piring 2. Nah, yang menjadi top sekarang adalah piring yang kedua. Diambil lagi piring itu, tinggal 1 piringnya. Dialah yang paling top. Dia yang tinggal 1 biji. Ya, ini juga begitu. Kalau 7 sudah di pop, berarti tinggal 5 sebagai yang paling top. 5 di pop lagi, maka 15 sekarang yang paling atas. Di pop sekali lagi, 6 mau nggak mau sebagai data yang paling atas. Ya, jadi ingat dalam stack yang diimplementasi pakai link list nggak perlu dicari kalau di pop, pasti yang di atas yang diambil. Bisa dipahami? Saya? Oke. Kelemahan dia adalah yaitu kita harus menghapus dari memori, kemudian kita sambung kembali pointernya. Itu saja kelemahan dari stack yang dibuat pakai link list. Namun kelebihannya dia tidak terbatas. Berapapun data dia bisa terima selama memori kita masih cukup, ya. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah yang simple. Di mana kira-kira aplikasi dari stack ini? Ada yang bisa kasih ide? Untuk kasus apa kita harus implementasikan pakai stack? Mungkin nanti Anda kerja di industri, disuruh buat program oleh pabrik. Nah, kira-kira apa? Kapan kita pakai stack? Ada yang mungkin udah duluan baca bahan ini tadi? Belum? Di mana kira-kira aplikasi stack? Kapan kita pakai stack? Ada? Nggak ada? Belum? Oke, lihat lagi slide nomor 6. Kalau Anda pergi ke pasar, Anda lihat pedagang itu pakai kalkulator gede itu. Ya, dia tambah-tambah, dia kurang-kurang. Kok bisa alat yang besar itu benda mati seperti itu bisa menjawab kalau si pedagang itu mengatakan 2.500 kurang 700 itu jadinya 1.800. Kok bisa tahu dia? Kok bisa dia jawab itu nggak salah lagi, benar? Nah, coba bayangkan komputer disuruh juga seperti itu, menjadi kalkulator. Kalau Anda nggak buat programnya, pasti diam aja komputer itu, nggak bisa jawab ya. Ya, Anda tanya sama dia, kalau nggak ada program, Anda tanya sama dia, 1.000 kurang 500 berapa? Diam aja dia pasti. Ya, jadi komputer ini sebenarnya ya bisa kita katakan tidak pintar, tetapi dia akurat dan cepat. Yang pintar manusia, yang brainware-nya yang pintar. Namun dia kalau sudah diberikan program, jarang salah selama programnya benar, dan dia bisa proses dengan sangat cepat. Itu aja kelebihan dari komputer. Nah, kalau Anda lihat di slide nomor 6, ada ekspresi 15 kali buka kurung, buka kurung, buka kurung, 3 kurang 2, tutup kurung, dikali 4 tambah 10, tutup kurung lagi dibagi 7. Nah, kalau ini kita lihat, udah sering kan kita lihat seperti ini? Ya.
dari SD dulu udah diberitahu sama bu guru kita bahwa kita harus proses dulu 3 kurang 2 sama 4 tambah 10. Baru kemudian Anda kalikan keduanya dan proses seterusnya. Ya, nggak bisa Anda langsung 15 kali 3 dulu baru dikurang 2, nggak boleh itu, berarti salah. Ya. Nah, ekspresi seperti ini itu disebut dengan ekspresi infik. Apa itu ekspresi infik? Kalau bahasa Indonesia imbuhan gitu, di tengah-tengah ya, imbuhan gitu kan. Sisipan imbuhan itu Anda baca. Maksud dari ekspresi infik adalah operatornya itu berada di antara 2 operan. Misalnya operator plus. Kan operator plus menerima 2 buah operan, A tambah B misalnya. Nggak bisa AB plus atau plus AB, nggak begitu kan? Manusia mengenal format infik atau ekspresi infik. Kita dari kecil dulu diajarkan begitu, 5 tambah 2 gitu kan? Berarti operatornya, operator tambah itu berada di antara 2 operan. Ya. Dan karena kita punya intuisi, insting, tanpa perlu kita ini dengan melihat saja kita bisa jawab itu berapa nilainya. Nah, komputer nggak bisa. Dan komputer sangat sulit memahami konsep infik ya. Oleh karena itu, kalau kita tanya sama komputer, mau kita tanya, ini berapa jawabannya? Ya nggak bisa dengan menggunakan ekspresi infik. Kita harus rubah dulu menjadi, lihat di slide nomor 7, ekspresi postfik. Yaitu ekspresi di mana operatornya itu diletakkan sesudah operan. Jadi misalkan 4 tambah 10 itu harus dirubah menjadi 4, 10 tambah. Nah, dengan perubahan ini baru nanti kita bisa proses sehingga si komputer itu bisa jawab nilainya 30. 30 apa berapa ini? 30. Ya, kayaknya 30. Ya. Nggak bisa dia berpikir seperti kita, oh ada tanda kurung di tengah, berarti itu dulu saya proses. Nggak bisa dia begitu, karena dia nggak punya mata, nggak bisa melihat ya. Oleh karena itu harus kita buat algoritma sehingga dia bisa memberikan jawaban kepada kita. Nah, untuk merubah ekspresi infik yang kita kenal sejak SD menjadi ekspresi postfik, kita bisa pakai struktur data stack. Ya, bagaimana caranya? Ini paham ya, yang 15, 3, 2 kurang ini pokoknya ekspresi di mana operatornya itu diletakkan setelah 2 buah operan. Ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita coba bahas aplikasi dari stack. Ada yang bertanya? Semua operator itu, semua operannya itu tetap di, kalau ekspresi seperti tetap di awal ya, terakhir baru operan. Tidak selalu semua operan kita taruh seperti itu. Misalnya gini, 4 tambah 10 kita mau bagi dengan 7 seperti ini. Kalau ini kita kan bisa lihat langsung, berarti ini 14 bagi 7. Kita mengerti karena kita bisa melihat dan memahami aturan tanda kurung lebih tinggi daripada bagi. Kalau komputer harus kita ajarkan dia menjadi dalam bentuk postfik. Ini kita rubah menjadi 4, 10 plus kemudian 7 bagi. Gitu dia, 4 sama 10 ditambahkan, hasilnya itu dengan 7 dibagikan. Oh iya, iya. Ya,
Jadi bukan berarti kita tulis 4, 10, 7 plus bagi, enggak, bukan begitu. Bukan, 4 sama 10 tambah. Hasilnya dengan 7 dibagi. Jadi semua operannya pos setelah. Ya. Nah, kita aja kalau sudah panjang begini susah merubahnya kalau nggak ada algoritma. Ini gimana cara rubah ini menjadi seperti ini dengan cepat? Sulit. Ya kalau pendek seperti 4 tambah 10 bagi 7 baru 3 aja udah. Tapi kalau udah panjang begini udah bingung kita, ini yang mana duluan, yang mana ditaruh di depannya dan sebagainya. Nah, untuk mengubah itu menjadi dalam bentuk post-it, kita pakai algoritma berikut ini di halaman 8.